Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah keamanan sistem B akan mempresentasikan tugas akhir dari kelompok kami yang berjudul Safeguard Sistem Web untuk Enkripsi dan Dekripsi berbasis CSR Zipper pada teks dan gambar. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Nurul Hadis dengan NIM 2224 1010 2043. Perkenalkan, nama saya Galanda Mario dengan NIM akhir 2009. Perkenalkan, saya Adinda Cintia dengan NIM akhir 2025. Perkenalkan, saya Fidel Nubla Ningtyas dengan NIM akhir 2030. Dan perkenalkan, nama saya Natasha Rika Syafa Kamila dengan NIM akhir 2060. Kemudian, salah satu teknik dasar dalam kriptografi yang telah digunakan selama berabad-abad adalah Caesar Zipper, sebuah metode enkripsi sederhana yang menggeser karakter dalam teks dengan jumlah tertentu. Meskipun Caesar Zipper tergolong dalam metode enkripsi yang sederhana, penerapannya dalam berbagai konteks dan media menunjukkan fleksibilitasnya. Proyek ini berfokus pada penerapan Caesar Zipper untuk mengenkripsi dan mendekripsi teks dan gambar melalui antarmuka web yang sederhana dan intuitif. Untuk UI dari webnya sendiri atau penerapan dari program sendiri lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman-teman saya, tetapi selanjutnya akan dijelaskan metode dari penerapannya. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya adalah teori metode dan algoritma. Yang pertama adalah teori metode. Nah, Caesar Zipper adalah salah satu metode kriptografi klasik yang menggunakan teknik substitusi sederhana untuk menginskripsi dan mendeskripsi teks. Metode ini dinamai dari Julius Caesar yang digunakan untuk mengamankan komunikasi rahasia militer. Teknik ini mendasari banyak sistem enkripsi modern dan masih digunakan sebagai contoh dalam pembelajaran kriptografi. Selanjutnya adalah prinsip dasar. Yang pertama, substitusi huruf. Caesar Zipper digunakan teknik substitusi di mana setiap huruf dalam teks plaintext digantikan oleh huruf lain dalam alfabet dengan pergeseran tetap. Yang kedua adalah pergeseran tetap. Pergeseran adalah jumlah posisi yang setiap karakter digeser dalam alfabet. Misalnya dengan pergeseran 3. Huruf A akan diganti dengan huruf D, B menjadi E, dan seterusnya. Yang ketiga adalah alfabet siklis. Jika pergeseran melewati ujung alfabet, proses substitusi kembali dimulai dari awal alfabet. Ini menciptakan efek siklis di mana Z menjadi A. Selanjutnya adalah proses enkripsi. Setiap huruf dalam plaintext digeser sejumlah langkah sesuai dengan kunci enkripsi. Yang kedua, setelah digeser, huruf-huruf ini membentuk ciphertext yang merupakan teks terenkripsi. Selanjutnya proses deskripsi. Yang pertama, ciphertext yang diberikan di enkripsi dengan langkah pergeseran yang berlawanan untuk mengembalikan plaintext asli. Selanjutnya adalah kelemahan dan penggunaan. Nah, meskipun sederhana, Caesar Zipper rentan terhadap serangan brute force karena jumlah kunci yang mungkin hanya terbatas pada jumlah huruf dan alfabet. Namun, ini tetap menjadi alat yang berguna untuk pendidikan dan demonstrasi karena sifatnya yang intuitif dan mudah dipahami. Untuk contoh implementasinya, implementasi Caesar Zipper dapat dilakukan dalam berbagai bahasa pemrograman dengan mengatur pergeseran karakter sesuai dengan kunci yang diberikan. Selanjutnya untuk algoritma. Algoritma Caesar Zipper adalah prosedur sederhana untuk mengenkripsi dan mendekripsi teks. Berikut adalah algoritma Caesar Zipper. Yang pertama untuk enkripsinya. Yang pertama untuk input, terima teks plaintext dan jumlah pergeseran sebagai input. Iterasinya untuk setiap karakter dalam teks plaintext. Jika karakter adalah huruf alfabet, dilakukan langkah ketiga yaitu pergeseran. Nah, jika bukan, biarkan karakter tersebut tidak berubah. Nah, yang ketiga ini adalah pergeseran. Nah, untuk pergeseran sendiri, karakter yang digeser itu sesuai dengan jumlah pergeseran yang ditentukan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama hitung posisi karakter dalam alfabet, lalu tambahkan jumlah pergeseran ke posisi tersebut. Ambil sisa hasil dari hasil penjumlahan tersebut ketika dibagi dengan panjang alfabet. Yang terakhir adalah konversi posisi yang baru menjadi huruf alfabet yang sesuai. Yang keempat adalah output, kumpulkan karakter yang telah digeser untuk membentuk teks terenkripsi. Nah, untuk dekripsinya, yang pertama input, terima teks ciphertext dan jumlah pergeseran sebagai input. Yang kedua untuk iterasi, untuk setiap karakter dalam teks ciphertext, jika karakter adalah huruf alfabet, maka yang akan dilakukan adalah pergeseran balik atau langkah ketiga. Jika bukan, biarkan karakter tersebut tidak berubah. Untuk pergeseran baliknya, balikan pergeseran dengan mengurangi jumlah pergeseran dari posisi karakter yang telah dienkripsi.
Untuk langkah-langkahnya, hitung posisi karakter dalam alfabet, kurangi jumlah pergeseran dari posisi tersebut, ambil sisa hasil dari hasil pengurangan tersebut ketika dibagi dengan panjang alfabet, lalu konversi posisi yang baru menjadi huruf alfabet yang sesuai. Untuk outputnya, kita harus mengumpulkan karakter yang telah dikembalikan ke bentuk aslinya untuk membentuk teks plain text. Selanjutnya untuk demonstrasi hasil dari kelompok kami akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi ini merupakan codingan dari kelompok kami. Ada 3 file HTML, yaitu coba-coba, image, dan teks. Untuk file coba-coba sendiri, ini merupakan file untuk menampilkan hasil website kami. Terdapat font, lalu kontainer untuk teks, header, dan juga button. Kemudian untuk dan juga ada header pada website kami, yaitu nanti akan menampilkan header Welcome to Shifting Board yang merupakan nama dari sistem kami. Kemudian akan diarahkan untuk memilih enkripsi secara teks ataupun image. Kemudian untuk file HTML image sendiri, ini akan menampilkan CSS zipper berupa gambar. Terdapat body, yaitu menampilkan untuk font dan juga background pada image. Kemudian untuk di sini ada kelas kontainer yang berisi header CSS zipper itu sendiri. Terdapat button encrypt atau decrypt. Nanti pengguna dapat memilih mau menggunakan encrypt atau decrypt pada website kami. Lalu pengguna juga dapat dapat menginputkan image dengan kode ini. Kode ini berguna untuk pengguna dapat menginputkan image. Kemudian nah, ini merupakan codingan untuk CSS zipper itu sendiri. Nah, untuk codingan text.html sendiri, ini untuk pilihan CSS zipper yang menggunakan teks. Jadi ini hampir sama dengan image isinya, dari mulai kontainer hingga header. Tapi untuk inputan sendiri ini hanya menginputkan teks saja, bukan menginputkan gambar. Lalu ini bisa dilihat kontainer dari zippernya sendiri. Pengguna dapat menginputkan teks dan juga pengguna dapat memasukkan angka yang nantinya akan di-encrypt ataupun di-decrypt dan nanti akan ditampilkan oleh website kami. Ini merupakan codingan dari CSS zippernya. Kemudian dilanjut, kami akan mendemonstrasikannya secara website. Nah, ini merupakan website dari kami. Yang pertama tadi sudah saya menjelaskan dari header-nya. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai website kami. Yang pertama ini merupakan tampilan utama dari website kami yang mana menampilkan dua menu utama, yaitu deskripsi atau enkripsi teks, dan yang kedua itu ada deskripsi atau enkripsi gambar. Ini untuk penggunanya itu bisa memilih antara salah satu di antara dua menu tersebut. Mungkin yang pertama bisa untuk yang teks dulu. Nah, untuk enkripsi dan dekripsi teks ini kita masukkan teks yang akan dienkripsi, lalu masukkan pergeseran nilainya, lalu enkripsi. Nah, ini merupakan hasil enkripsi dari Firda Anugrah dengan nilai pergeseran sebanyak 2 nilai. Lalu kita coba untuk dekripsi. Nah, jika hasil enkripsi tadi didekripsikan, maka akan memunculkan Firda Anugrah tadi yang sudah dienkripsi. Next, selanjutnya kita akan mencoba untuk yang dekripsi image. Nah, di sini untuk tampilan dari dekripsi atau enkripsi image. Yang pertama itu pengguna harus menginputkan gambar terlebih dahulu, lalu memasukkan nilai pergeserannya dan juga teks yang akan dimasukkan ke dalam gambar yang akan dienkripsi. Lalu enkripsi.
Lalu kita coba untuk dekripsikan gambar. Kita dekripsi, dan maka image yang tadi telah kita enkripsi, jika kita dekripsikan kembali, itu akan muncul seperti image yang kita awal inputkan untuk enkripsinya. Nah, seperti itu demonstrasi dari web kami. Untuk selanjutnya mungkin penjelasan mengenai kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Jadi, aplikasi web untuk enkripsi dan deskripsi teks dan juga gambar menggunakan Caesar Zipper ini telah berhasil dikembangkan. Nah, aplikasi ini memiliki teknik yang sederhana dan juga mudah digunakan, dan juga memungkinkan pengguna untuk mengenkripsi dan mendekripsi teks dan juga gambar. Nah, aplikasi ini menyediakan fitur tambahan seperti overlay teks pada gambar yang dienkripsi dan juga kemampuan untuk menggunakan kunci custom. Nah, pengujian menunjukkan bahwa aplikasi ini bekerja dengan baik dan menghasilkan teks dan juga gambar terenkripsi yang tidak dapat dibaca oleh orang lain dan yang tidak memiliki kunci dekripsi yang benar. Nah, Caesar Zipper ini meskipun memiliki beberapa kelemahan, masih dapat menjadi alat yang berguna untuk enkripsi data teks dan juga gambar dasar. Gitu. Mungkin kesimpulan dari sistem kita seperti itu, saya kembalikan ke teman saya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.